Selamat bertemu kembali anak-anak kami yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran agama di tahun ajaran baru. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan padamu karena kasih-Mu, sehingga hari ini kami dapat mengikuti pelajaran agama di tahun ajaran baru. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putra-Mu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak ibu yang ada di rumah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Sebelumnya ibu akan menyampaikan beberapa tema besar yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama, pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, panggilan dan perutusan murid Yesus. Keempat, konsekuensi pewartaan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk pada tema yang pertama. Ibu berharap anak-anak ibu yang ada di rumah tetap semangat untuk belajar dan nanti jangan lupa mengerjakan tugasnya. Hari ini kita masuk pada tema yang pertama, pribadi Yesus Kristus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Setelah mendengarkan lagu tadi, kita dapat memahami pengertian janji. A. Arti janji. Janji adalah sebuah kontrak atau kesepakatan antara dua orang atau dua pihak. Janji juga bisa berupa sumpah atau jaminan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. B. Makna janji. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi, baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang mengetahuinya. Janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan serta menumbuhkan perjuangan bahkan pengorbanan. Kategori janji. Janji dapat dikategorikan menjadi 4. Pertama, penting mendesak. Kedua, penting tidak mendesak. Ketiga, tidak penting mendesak. Dan keempat, tidak penting tidak mendesak. Sekarang mari kita menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah.
menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Nah, mari kita sekarang mendalami janji Allah tentang keselamatan dengan membaca beberapa kutipan teks kitab suci. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Janji Allah kepada manusia menurut kitab suci. Gambaran konkret mengenai Mesias dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perempuan tersebut di atas terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Allah tidak pernah ingkar janji. Ia setia, yaitu dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, Sang Penyelamat. Allah menjadi pemenuhan janji keselamatan Allah kepada umat manusia dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah Bapa. Kesimpulan: Allah mengasihi manusia melebihi apapun. Hal ini terbukti bahwa kendati manusia telah jatuh dalam dosa, Allah bukan memusnahkan mereka, namun Allah tetap memperhatikan mereka dengan baik. Perhatian Allah kepada manusia tidak pernah berhenti karena dosa. Kepada manusia pertama, Allah berjanji bahwa akan membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Untuk melaksanakan rencana keselamatan yang dijanjikannya, Allah membentuk suatu bangsa dengan diawali memanggil Abraham. Abraham menjadi pengikat janji Allah. Dari bangsa itu akan lahir juru selamat. Siswa kami yang berada di rumah, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, maka perhatikan tugas yang akan Ibu berikan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga tetap semangat untuk menerima pelajaran dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini dan dikirim melalui WA pribadi Ibu. Sekian dan terima kasih.